Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam semua agama, rahmat seringkali dikaitkan dengan perbuatan baik. Pahala itu imbalan dari mereka yang berbuat baik. Sedangkan kutukan itu hasil atau yang nanti akan diberikan Tuhan bagi mereka yang berbuat jahat. Dalam kesadaran semua orang yang beragama, ide tersebut ada di dalam pikiran kita. Tetapi saya kira ide tersebut harus dilengkapi, tidak lengkap. Dan bacaan pertama pada sore hari ini mengajak kita untuk memahami itu. Ketika Yesus bin Sirak, kitab Putra Sirak, mengatakan kepada kita, memenuhi hukum Tuhan itu sama dengan mempersembahkan banyak kurban. Kurban dalam kepercayaan orang Yahudi itu tindakan kultual, peribadatan yang paling tinggi, mengorbankan sesuatu. Yang paling tinggi itu yang disebut Holocaust. Makanya ketika orang Yahudi di bumi hanguskan, disiksa, dibunuh oleh Adolf Hitler tahun 1939 sampai 1945, orang Yahudi mengatakan sebagai Holocaust. Jadi semuanya dibakar habis. Nah, itu kegiatan peribadatan yang paling tinggi nilainya. Tapi Yesus bin Sirak, Putra Sirak mengatakan memenuhi hukum Tuhan sama dengan mempersembahkan banyak kurban. Jadi sudah ada perbedaan, ada nuansa sedikit yang berbeda. Kita langsung bisa bertanya, apa itu hukum Tuhan? Bagaimana kita bisa memenuhinya? Sepintas kita akan langsung berpikir pada 10 perintah Allah. Boleh, bagus, tidak salah, tetapi tidak cukup. Tadi dijelaskan lagi, membalas kebaikan hati orang sama dengan mempersembahkan kurban sajian. Jadi di sini yang saya lihat, yang patut kita seksama, kita memberikan perhatian khusus adalah kaitan antara iman dan perbuatan. Kepercayaan yang ada di dalam hati harus diwujudkan dalam satu kegiatan atau perbuatan konkret. Tidak bisa hanya menjadi spesifikasi atau menjadi kegiatan spiritual belaka. Tidak ada impaknya, tidak ada efeknya. Dan inilah yang disebut sebagai kebijaksanaan. Jadi orang yang bijaksana menurut kitab Putra Sirak itu bukan hanya orang yang di dalam hatinya memiliki Tuhan, tetapi orang yang berusaha membuat segala sesuatu atas dorongan, inspirasi, perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Dan ini saya kira faktor kesulitan yang utama bagi kita semua orang, ya, yang berjubah maupun yang awam.
yang pejabat gereja maupun yang umat biasa. Kesulitan yang paling besar adalah menyinkronkan antara apa yang ada di dalam hati kita dan apa yang kita buat dan yang kita katakan. Seringkali kita mengucapkan aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, tetapi ketika kita menghadapi sesuatu yang sangat berat, kita lupa akan yang baru saja kita katakan. Kalau saya percaya, berarti saya mampu menghadapi semuanya dalam kepercayaan itu. Santo Paulus pernah mengatakan demikian kalau tidak salah. Aku menaruh pengharapanku ke dalam Dia yang aku percaya. Jadi selama pelayanan apostoliknya, selama perjuangannya untuk menjadi seorang misionaris, mewartakan kabar gembira Yesus Kristus kepada semua orang, dia mengalami banyak penderitaan, tapi dia tahu kepada siapa dia percaya. Bacaan Injil mengingatkan kita sekali lagi bahwa janji Tuhan bukan hanya soal materi, tetapi soal kehidupan kekal. Ini yang selayaknya selalu menjadi refleksi kita. Semoga kita bisa menemukan apa artinya. Bagi saya kehidupan kekal adalah bisa percaya kepada Tuhan dan bisa hidup sebagai anak-anak-Nya. Tidak mudah bagi saya menjadi seorang misionaris di tempat asing. Tetapi saya percaya bahwa lewat itu saya berpartisipasi dalam kehidupan kekal itu. Saya mendapat bagian saya. Saya tahu tempat saya. Maka saya kadang-kadang mengeluh, tapi semangat kembali menjumpai saya. Dan saya melanjutkan perjalanan saya bersama teman-teman, saudari-saudara yang diberikan Tuhan di tempat di mana saya ditempatkan. Dan saya kira saya bisa berpartisipasi dalam kehidupan kekal itu. Saya mampu menyumbangkan dan saya bisa merasakan sedikit. Dan seandainya itu saya tekuni dan saya yakini, mungkin, ini masih teologi pengharapan. Mungkin kita bisa merasakan betul-betul hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga kita betul-betul merasakannya supaya kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi penuh bahagia, sejahtera. Kalau kita sudah merasakan itu, sekiranya betul yang dikatakan Yesus ketika masuk ke rumah Zakeus, keselamatan hadir dalam rumah ini. Keselamatan hadir dalam hidup kita.